Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kitri Natasha dari Pendidikan Kepratiwiraga kelas PKO 2B dengan NIM 20051111371. Di sini saya akan menjelaskan sastra Melayu dalam kebudayaan Melayu Riau. Pengertian sastra Melayu. Sastra Melayu itu adalah merupakan tulisan dalam arti yang luas. Umumnya sastra berupa teks rekaan, baik puisi maupun prosa yang dinilainya tergantung pada kedalaman pikiran dan ekspresi jiwa. Sastra berasal dari kata sastra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan bentuk tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Fungsi sastra Melayu. Yang A. Fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur. Yang B. Fungsi didaktik, yaitu mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang C. Fungsi estetis, yaitu memberikan nilai-nilai keindahan. Yang D. Fungsi moralitas, mengandung nilai moral yang tinggi sehingga para pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan yang buruk. Dan yang ke-E adalah fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama dan yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya, yaitu yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk materai, pantun, dan syair. Kemudian bermuncullah pantun kinat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. 2. Prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipur lara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fabel, parabel, miteh, dan cerita jenaka atau orang-orang malang garis miring padir. Bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tamboh, cerita berbingkai, dan bila cerita cerita panji. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing, yaitu sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Yang pertama, sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan yang berkembang secara turun-temurun, atau buka kurung cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra. Taraf permulaan contohnya itu adalah matra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Dan yang ke-B, sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Dan yang kecil adalah sastra Islam.
Kemunculan agama Islam untuk pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat. Pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Yang A. Prosa lama. Yang pertama dongeng. Dongeng itu adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja, hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng dapat dibedakan menjadi yang A. Fabel, yang B. Parabel, yang C. Legenda, yang D. Mite, dan yang E. Sage. 2. Hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal penuh keajaiban. Yang ketiga, tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Yang keempat, wirah. Wirah adalah cerita kepahlawanan. Wirah cerita adalah cerita pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah, berani, pandai, berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Yang B. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain: 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam satu bait. 3. Persajakan 5. Yang keempat, banyak suku kata tiap baris. Dan yang terakhir, yang kelima, irama. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, mantra. Kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan oleh dukun atau pawang, namun ada juga seorang awam yang mengucapkannya. Yang kedua adalah bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Yang ketiga itu adalah pantun. Puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, buka kurung, jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Yang keempat adalah gurindam. Puisi lama yang terdiri dari dua baris, satu bait. Kedua lariknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan menurut hubungan sebab akibat. Baris pertama merupakan syaratnya, sedangkan baris kedua merupakan jawabannya. Gurindam berisi petuah atau nasihat. Gurindam muncul setelah timbul pengaruh kebudayaan Hindu. Yang kelima adalah syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yang artinya syu'ur, yang bisa kita artikan yaitu perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh budaya Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris, berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Yang keenam adalah karnina. Karnina itu dapat dikenal dengan nama pantun kilat, adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Yang ketujuh adalah seloka, merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung sendah gurau.
sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui selokah yang ditulis lebih dari 4 baris. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sastra Melayu adalah hasil budaya, dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa Melayu yang lahir dari perasaan dan pemikiran, bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri sastra Melayu lama yaitu statis, anonim, isi berkisah seputar kerajaan, banyak yang menggunakan kata-kata piseh, misalnya konon atau sebermula, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Sekian dari saya atas penyampaian atau penjelasan saya dalam video ini. Jika ada salah kata atau ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Terima kasih.